Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Linovam ya. Setelah vakum 1 tahunan karena kesibukan, baru kali ini upload video. Kali ini kita akan membahas tentang instalasi greenhouse kedua milik Linovam ya. Ini greenhouse-nya di atas rumah. Nah, rumah biasa. Terus atapnya dibuat transparan ya, atap transparan ini. Jadi ini sudah memenuhi syarat sebagai greenhouse. Baru ini instalasi hidroponiknya. Kemarin kita sudah memasang tali ajir ya. Tali ajir ini tingginya sekarang 340 cm. 340 cm itu sudah cukup. Yang dulu yang pertama itu hanya 2 meter, kadang 2 meter kurang. Jadi untuk jumlah daunnya kurang. Itu mempengaruhi besarnya buah. Jadi kalau tinggi segini 340 itu nanti kita rencana membuahkan 2. Terus untuk jarak tanam kita buat jarak tanam itu 40 cm ya. Ini lubangnya itu 20 cm. Setelah per lubang 20 cm, ini di jarak 1 lubang. Jadi ini 40 cm, tapi zigzag. Sebelah sini dikasih tanaman, jadi nanti agak padat seperti 20 cm, padahal ini 40 ya. Seperti tebar padat tapi beda pipa ya, pipa 3 dim ini. Nah, terus mari kita lihat aliran airnya dari tandonnya ada di depan rumah. Nah, kita buka dulu. Nah, di sini ini tandonnya bocor ya, bocor, jadi nanti diganti yang lebih bagus. Terus air keluar dari sini. Oh ya, tandon utama di atap rumah, jadi aman. Ini stop kran, nanti dibuka dikit, terus dikasih ini bawahnya, jadi nggak sampai luber ya. Bawahnya dikasih kran pelampung. Jadi ini gunanya untuk apa itu? Untuk mencegah air habis. Jadi air itu kan nanti kena penguapan dan terserap tanaman biasanya berkurang. Dengan adanya ini nanti kalau berkurang sedikit saja ini akan mengisi sendiri. Terus kalau sudah setinggi ini nanti menutup sendiri. Jadi air selalu penuh setinggi ini, setinggi kran pelampungnya. Untuk kekurangannya nanti ya, kalau air bertambah terus otomatis kadar ppm-nya jadi menurun. Tapi itu tidak masalah, nanti setiap sore hari kita tambahkan sesuai kebutuhan tanaman. Tiap sore wajib kita tambahkan, karena tiap jamnya nanti kan ada penambahan air. Tiap jamnya jelas, tiap detiknya itu kadar ppm pasti berkurang. Jadi tiap sore wajib ditambahkan nutrisi hidroponiknya sesuai dengan kebutuhan tanaman. Untuk pompa air, ini pompa air biasa, ini lebih besar dari yang dulu. Ini dari akuarium ya, pompa akuarium ini cukup, paling harganya 30 ribuan ini. Ini 10 watt keluar dari sini, terus lewat pipa putih ini masuk ke sana. Oh ya, untuk ketinggian tandon itu wajib tidak lebih tinggi dari paralon hidroponik, jadi harus di bawahnya. Nah, karena ini tingginya segini ya, setara keramik, jadi untuk pipa hidroponiknya tidak perlu ditinggikan. Kami taruh di atas keramik ini.
Terus untuk alirannya dari situ masuk ke dalam belah sana, keluar dari sini. Nah, keluar dari sini masuk berputar. Ini datar ya. Kami minta ke tukangnya wajib harus diukur datar. Karena ini sistem DFT wajib datar. Karena kalau miring nanti alirannya balik bisa, kembali bisa, atau ada pipa yang kekeringan air. Tapi kalau datar semuanya pasti tetap terisi air meskipun listrik mati. Terus ke sana, muter terus gini, muter terus sampai ke sana itu, sampai tepi-tepi, terakhir kembali ke sini, sampingnya ini. Kembali ke sini. Terus ini terakhir dikasih overlock dari 3 dim ke 1 dim. Ini gunanya kan ada space beberapa senti dari sini. Nah, space ini nanti beberapa senti tingginya ini akan tetap terisi air meskipun listrik mati. Jadi aman ya. Oh ya, kalau DFT ini wajib menjaga kebersihan dari jamur ya. Jadi setelah penanaman harus wajib dibersihkan, mungkin dengan fungisida atau H2O2. Silahkan, jangan langsung asal tanam ya, harus dibersihkan dulu, karena kalau satu kena penyakit bahayanya bisa merentek, karena ini satu aliran, beda sama sistem tetes. Jadi harus steril ya. Setelah keluar dari itu overlocknya 1 dim, nanti masuk ke tandon. Nah, masuk ke tandon airnya lagi, masuk ke sini, berputar terus. Usahakan listrik jangan sampai padam ya. Tapi kalau PLM-nya padam beberapa jam tidak masalah, karena sistem DFT itu tetap ada air yang tergenang. Jangan sampai akar tanaman itu kehabisan air ya, nanti daunnya layu. Kalau kehabisan air seperti pengalaman sebelumnya, karena tandon airnya nggak ada pelampung kerannya, kalau kehabisan air terus di dalam pipa itu airnya habis, mempengaruhi kesehatan tanaman. Jadi tanaman nanti kalau dialiri air, dialiri nutrisi lagi kan bisa kembali, tapi nggak sempurna. Ya seperti orang makan itu harus 3 kali sehari itu. Jadi terus menerus harus ada aliran air ya, jangan sampai berhenti. Kalau berhenti misalkan listrik mati, mungkin listrik mati itu kurang dari sehari itu tidak masalah, karena masih ada nutrisi yang tersisa di dalam pipa hidroponiknya. Nah, ini lumayan cantik ya. Ini nanti dibuahkan 2 karena cukup tinggi, otomatis kalau dibuahkan 2 otomatis kadar dari ppm-nya juga ditingkatkan 2 kali ya. Nanti masih kecil mungkin bisa langsung 1000 ppm, terus minggu depan 1500 sampai terakhir 3000-an ya. 3000 ppm, rencananya 3000 ppm. Nanti dicek dulu tanamannya kesehatannya gimana. Kalau emang ada daun yang tampak terbakar, itu ppm-nya dihentikan ya atau dikurangi. Tapi kalau masih sehat mungkin 3000 sampai 3500 bisa ditambahkan. Fungsinya satu untuk pembesaran buah, yang kedua agar buah itu tidak pecah, dan yang ketiga kemanisan. Jadi kalau nutrisinya maksimal, maka manisnya pasti juga maksimal. Nah, demikianlah penampakan dari kebun terbaru Linofarm yang terletak di atap rumah. Mungkin bisa menjadi inspirasi sobat-sobat muda yang ingin bertani sistem hidroponik
Syaratnya juga 2, greenhouse dan instalasi hidroponik. Mungkin lahannya sempit di atap rumah atau di samping tidak apa-apa. Yang penting memenuhi syarat untuk penanamannya dan jaga kebersihan. Terus ini nanti kalau satu pohon dibuahkan 2, itu kira-kira ini totalnya tali ajarnya 104. Jadi ada kalau buah semua jadi semua ada 104 kali 2, 208 buah. Kalau rata-rata per buahnya anggap aja 2 kilo ya, berarti ada berapa? 208 kali 2 berarti 400-an kilo, jadi 4 kintal, lumayan 4 kintal. Masalah harganya tergantung wilayah masing-masing ya, jadi tergantung wilayah masing-masing. Cek aja, pasti ada di daerah-daerah kalian yang bertani hidroponik, mungkin petik melon, wisata petik melon, lihat di sana, datang ke sana harganya berapa gitu. Jadi pakai harga yang sama aja dengan itu. Nanti dikalikan hasil panen, udah lumayan itu. 3 bulan sekali ya, bukan 2 bulan ya, 3 bulan sekali. Karena untuk melon premium itu tidak 60 HST panen, jadi ditambahi mungkin sampai 70 karena mengejar kemanisan itu. Terus melon premium itu tetap bergelantungan ya, tidak dietrel ya, tetap bergelantungan waktu tua, tidak jatuh. Kalau melon lokal biasanya kan kalau sudah tua kadang jatuh sendiri. Jadi setelah dietrel, biasanya dietrel ya, kalau tidak dietrel enggak manis. Tapi kalau melon premium tanpa etrel ya, wujudnya keras tapi tetap manis. Itu nanti sekitar 70-an hari lah, anggap aja 3 bulan sekali kita panen. Nah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.